wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi hudahu. Qala sayyidul imam al-arif billahi bin Athaillah Sakandari rahimallahu rahmatal abrar wa amadana bi madadihil wafir fid dharain amin. Sayyidina Imam bin Athaillah Sakandari beliau mengatakan, ma ataita li mautini hikmatin aw ma'siyah illa fi unugik silsilah nuraniyah aw zulmaniyah fa in kunta la tashhaduha anta fa ghayruka yashhaduha ala tara anna syamsa yashhaduha an-nas ajma'un illa man kana ama. Al-Imam Ibn Athaillah di sini beliau menjelaskan tentang efek atau pengaruh daripada ketaatan, perkumpulan kebaikan, atau justru sebaliknya kemaksiatan. Nah, itu pengaruh sebetulnya pada jiwa seorang manusia. Beliau mengatakan, tidaklah engkau mendatangi tempat yang penuh dengan hikmah, berkumpul dengan orang soleh, mendekat dengan para aulia, kecuali di lehermu itu nanti sebenarnya ada ikatan cahaya. Sebagaimana jika engkau mendatangi atau bahkan sering berbuat maksiat, maka di lehermu itu pun akan terikat rantai kegelapan. Jika kamu nggak melihatnya, kamu mungkin tidak menyadari hal tersebut, maka orang lain ada yang mampu melihatnya. Tidakkah engkau bisa melihat bahwa matahari itu, siapa yang tidak bisa melihat matahari? Semua orang yang bisa melihat, ya bisa melihat matahari. Matahari itu semua orang bisa melihat, kecuali orang yang memang buta, maka nggak bisa melihat matahari. Nah, seperti itu juga. Orang ini kalau habis kumpul sama aulia, habis hadir di majelis yang khair, habis beribadah, berbuat ketaatan, itu ada yang dinamakan asar. Asar itu bekas daripada perbuatan baik tersebut. Apalagi memang seringkali setelah kumpul dengan para aulia, yang benar-benar aulia ini ya, benar-benar wali, itu asarnya itu bisa beberapa hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jika kita duduk dengan mereka saja, duduk dengan mereka, memandang mereka, hanya mungkin beberapa saat saja, tapi asar jalsah sesaat tersebut membekas di dalam hati sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Itu yang bisa kita rasakan. Orang lain pun merasakan energi positifnya, itu merasakan. Jadi kalau ada orang itu kok selalu mendatangi tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang khair, hatinya diisi yang baik, itu orang sekitar itu terasa. Dengan kehadiran beliau, kita menjadi senang, menjadi tenang, menjadi lapang. Misalnya kita kedatangan seorang wali, seorang soleh misalnya, hati ini langsung beda. Jadi nuansanya itu langsung berbeda. Sebagaimana orang yang selalu berbuat maksiat itu juga ada energi negatif. Disebutkan itu dalam sebuah riwayat bahwa yang intinya seseorang yang berbuat maksiat itu, apalagi kalau terus-menerus, orang-orang sekitarnya itu secara tidak langsung akan cenderung nggak suka sama dia. Kalau ditanya apa alasannya, ya nggak tahu. Apa alasannya? Nggak tahu, ya saking nggak suka aja. Dalam arti tidak nyaman gitu. Nggak nyaman. Rasanya tuh kalau kumpul sama dia ini sumpah terus, gelisah terus. Ya ini yang dimaksud. Ya. Kalau manusia seperti kita secara umum mungkin merasakan kalau kedatangan orang yang khair, yang baik, orang yang soleh, seorang wali, kita akan merasakan asar, getaran, kenyamanan, tumakninah, ketentraman tersebut. Sebagaimana kalau ada orang yang syar, apalagi yang terus menerus ya, dan dia tidak bertobat, itu kita akan terasa pengaruhnya juga. Nah, jadi perlu kita koreksi ini ya. Kita ini kira-kira gimana? Orang yang
membahagiakan atau sebaliknya. Nah, itu perlu kita koreksi. Apalagi para aulia. Kalau para aulia bukan lagi merasakan dengan hati. Kalau mereka betul-betul melihat kita sesuai dengan apa adanya. Ahlul khair, dia dilihat ahlul khair. Ahli syar, yang mereka naudzubillah min dzalik melihat ahli syar. Namun mereka ini yang namanya saja wali. Wali itu tidak mungkin membicarakan kamu itu gini. Kecuali ada beberapa di antara mereka. Itu pun niatnya untuk mendidik daripada orang yang memang beliau tahu memiliki husnudzon, ikatan dengan beliau. Nah, itu kadang langsung dibongkar itu. Ya, langsung dibongkar. Kamu kata-kata kamu gini. Mereka langsung. Jadi hati ini kan ibarat cermin. Cermin itu kalau mengkilat bagus, kita melihat ya kelihatan jelas. Wah, kecil apapun misalnya ada jenggot ini satu-satu kelihatan. Tapi kalau kacanya buram, ngeblur, apalagi sampai karatan itu kaca, ya ngaca aja malas, tidak kelihatan soalnya. Hati juga seperti itu. Hati mereka para aulia itu jernih sekali. Jadi ketika melihat orang lain tuh kelihatan semua sudah isinya. Ini gini. Ya Allah, fadl dari Allah gitu. Allah Ta'ala yang memberi mereka. Dan Allah kalau memberi nggak ada batasnya. Ada di antara mereka yang sangat terkenal dengan kasyaf yang jali, yaitu kasyaf namanya, yang sangat jelas sekali gamblang, yaitu Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kakaknya Habib Salim Asy-Syatiri. Ini beliau terkenal memang seorang wali, seorang alim, seorang soleh yang terang-terangan, belak-belakan. Tentunya kepada santri-santri ya, enggak orang umum langsung diinin kepada para santri, semata-mata tarbiyah. Nah, ini ada salah satu santri pengen sowan kepada beliau. Karena tahu Habib Hasan ini kasyafnya luar biasa dan santri ini merasa banyak kurang, banyak kesalahan. Maka dari tempatnya dia menuju ke Rubat itu, ke tempatnya Habib Hasan, sudah baca ya satar, ya satar, ya satar, ya. Ya Allah sang maha penutup. Jadi supaya sama Allah ditutup aib-aibnya, kekurangannya, tidak terlihat oleh Habib Hasan, maksudnya gitu. Sampai depan pintu, ya Allah ya satar, semakin banter nih ya satar nih. Sampai pada akhirnya dipersilakan masuk, bertemu dengan Habib Hasan. Baru duduk ketemu dengan Habib Hasan bilang, kamu ngapain? Dari tadi kok ya satar, ya satar. Loh, kamu ini baca ya satar, itu dari tempat kamu tadi kan ke sini, kamu baca ya satar. Nah, kalau saya dari kecil itu sudah dididik ayah saya untuk membaca ya fatah, ya fatah, ya fatah. Sang maha pembuka. Jadi kamu ya satar nih hanya beberapa waktu yang lalu ketol terus ya satar. Ini saya dari kecil ya fatah, ya kebuka semua. Enggak pengaruh, istilahnya tembus ya. Jadi kasyafnya luar biasa. Naudzubillah min dzalik, ya. Kadang mereka itu melihat orang-orang itu ada yang kepalanya seperti kambing, ada yang kepalanya seperti maaf seperti anjing, seperti babi. Kenapa? Ya karena tergantung bagaimana apa yang ada pada isi orang tersebut. Ya saja mereka menutupi, tahu mereka gini. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Tetap baik dengan kita, tetap Masya Allah. Nah. Kemudian beliau mengatakan, ma faidatul ilm illa bil amali bih. Misaluhu kamilkin kutub ila naibih. Kamaliki kutub ila naibih. Ya, bisa sering. Kitaban. Fama faidatul kitab an taqra'u faqad innama faidatuhu al-amalu bih. Tidak ada faedah daripada ilmu kecuali agar ilmu tersebut diamalkan. Dan orang itu dinyatakan bermanfaat dengan ilmunya minimal dengan dua hal. Yang pertama yaitu dengan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu bukan hanya difahami saja, memahami ilmu itu satu kemuliaan sekaligus satu tanggung jawab. Nah, ini bukan perkara yang remeh soalnya. Makanya Bishr al-Hafi itu beliau mengatakan
Ya talibal ilm, wahai para pencari ilmu, kamu ini sebenarnya hanya orang yang mengambil kelezatan dengan ilmu. Kamu mendengar dan kamu sampaikan ke orang. Ibaratnya kalau sekarang itu kamu berguru dan kamu berceramah dengan ilmu yang engkau dapat dari gurumu. Wes, gak ada yang lain, hanya itu saja. Kamu dengar, kamu sampaikan. Kamu dengar misalnya fadilahnya sholat rawatib, kamu sampaikan. Kamu nggak sholat rawatib. Kamu dengar fadilahnya ngaji, gini, kamu sampaikan ke orang, kamu udah ngaji. Kamu dengar fadilahnya sholat malam, kamu sampaikan ke orang, kamu udah sholat malam. Sehingga kamu merasa lezat ilmu tadi itu. Walau amilta, seandainya kamu amalkan, la tajarra'ta mararatal ilm, kamu akan merasakan pahitnya ilmu. Yaitu maksudnya dengan mujahadatun nafas. Hati-hati, kata beliau, nasihat beliau. Ilmu itu tidak ada lain untuk diamalkan saja. Maka dengarkanlah wahai saudaraku, ya, ambillah ilmu, ajarkan kepada orang lain, amalkan dan kabur. Maksudnya gimana? Lihat itu Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau. Bagaimana beliau mencari ilmu, kemudian beliau mengajarkan, beliau mengamalkan, dan beliau lari. Lari dari apa? Yaitu lari daripada perasaan cinta kepada dunia. Bukan lari dari dunia ya. Lari dari cinta berlebihan kepada dunia. Sehingga dikatakan para ulama itu sifatnya 3. Sidqul lisan, kalau ngomong jujur. Kalau ngomong sudah nggak jujur, nggak bisa dibilang ulama ini. Ngomongnya sudah ada jujur. Sekalipun bercanda mungkin, di ceramah, ngarang cerita misalnya, atau ini tuh. Nggak bisa ya. Kalau lucu-lucuan sekarang kan ada ya stand up comedy apa itu. Dan ini penyampaian ilmu, sidqul lisan. Yang kedua, tibul mat'am, makanannya halal. Jadi ulama itu yang memang selalu mengkoreksi makanan, apa yang masuk dalam perutnya. Yang ketiga, wa kasratu zuhdi bidunya, yaitu seseorang yang zuhud terhadap dunia. Nah, dunia ini sebagaimana kalam Sayyidina Ali, ya laisa zuhdu alla tamlika syai'an walakin zuhdu an la yamlikaka syai'un. Zuhud itu bukan berarti kamu nggak punya apa-apa, tapi zuhud itu artinya kamu tidak dimiliki oleh apapun. Kamu tidak dimiliki dengan jabatan, kamu tidak dimiliki dengan hartamu. Mau sedekah, dikuasai sama harta, hartanya yang mengatur dia, bukan dia yang mengatur harta. Jangan eman, nanti buat ini saja, lo diatur sama hartanya. Seandainya dia yang mengatur harta, dia bakal mengatakan, Lunda ini saya sisihkan ini buat ini saya sisihkan buat ini, buat ini. Ya. Sehingga kata para ulama, sebab utama kalau mau ditarik, sebab pertama orang itu meninggalkan pengamalan ilmu adalah cinta terhadap dunia. Nah, di sini beliau mengatakan yang dimaksud di sini adalah dunia yang melalaikan kita atas perhatian kepada akhirat. Adapun ikhtiar mengupayakan mendapat dunia untuk apa? Untuk tidak menggantungkan diri kepada orang lain, untuk menggembirakan orang lain, menggembirakan orang, kan termasuk dengan ikhtiar tadi itu. Nah, itu nggak ada masalah, bahkan keharusan. Namun yang dimaksud di sini adalah perasaan cinta cenderung kepada dunia, sehingga ilmunya tadi itu didudukin oleh dunia. Sehingga Nabi SAW beliau mengatakan, al-fuqaha umana ur-rusul ma lam yadkhulu fid dunya fa idza fa'alu dzalik fattahimuhum ala dinihim. Para fuqaha itu mereka adalah orang-orang amanahnya para rasul selama mereka tidak berkecimpung di dalam cinta dunia. Nah, kalau sudah berkecimpung terhadap cinta dunia, maka curigailah mereka atas agama mereka itu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa syarat bermanfaat ilmu yang kedua? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.